Tanah aluvial mempunyai perwatakan yang sesuai untuk pengembangan budidaya tanaman pertanian karena A. Struktur tanah gembur, B. Ketersediaan air tinggi, C. Volume tanah tebal, D. Permeabilitas tanah cepat, atau E. Drainase tanah terhambat. Tanah aluvial merupakan tanah yang berasal dari material endapan sungai. Jenis tanah ini cocok untuk kegiatan pertanian karena subur dan memiliki ketersediaan air yang tinggi. Jadi jawabannya yang B, ketersediaan air tinggi. Tanah grumusol mempunyai faktor penghambat dominan ketika akan dikembangkan sebagai lahan pertanian berupa A. Drainase buruk, B. Permeabilitas lambat, C. Kembang kerut tinggi, D. Porositas rendah, atau E. Kesuburan rendah. Nah, ini adalah contoh dari gambar tanah grumusol. Tanah grumusol merupakan jenis tanah dengan karakteristik kesuburan yang rendah dan memiliki koefisien muai yang tinggi. Faktor kesuburan rendah ini dimiliki oleh banyak jenis tanah. Jadi kita tidak pilih jawaban yang E ya. Nah, namun karakter khas yang dimiliki tanah grumusol adalah koefisien muai yang tinggi, sehingga membuatnya membesar atau mengembang ketika hujan dan mengkerut ketika dia kering. Nah, ini maksud dari kembang kerut tinggi atau koefisien muai yang tinggi. Jadi dia ibarat spons ketika mendapatkan hujan dia mengembang. Nah, kemudian ketika musim kemarau, ketika kering, dia itu bisa sampai pecah-pecah. Nah, saking dia mengalami pengerutan. Jadi jawabannya yang C, kembang kerut tinggi. Karakteristik tanah yang menyebabkan tanah andosol sesuai untuk pengembangan tanaman sayur-sayuran adalah A. Struktur tanah gembur, B. Kandungan air tinggi, C. Tekstur tanah pasiran, D. Permeabilitas tanah cepat, atau E. Volume tanah dalam. Tanah andosol adalah salah satu jenis dari kelompok tanah vulkanis. Karakteristik tanah andosol adalah kandungan unsur hara yang tinggi sehingga subur, dan dia memiliki butiran yang halus. Nah, ini ilustrasi dari tanah andosol. Dari pilihan jawaban yang terdapat pada soal, kita dapat memilih struktur tanah gembur. Walaupun alasan yang lebih tepat mengapa tanah andosol sesuai untuk pengembangan tanaman sayur-sayuran adalah karena tingkat kesuburan yang tinggi. Nah, tetapi di pilihan jawaban tidak ada tingkat kesuburan yang tinggi. Maka kita pilih ciri yang lain. Nah, di sini adalah struktur tanah yang gembur. Gembur itu artinya dia lepas-lepas begitu ya, mudah lepas. Nah, lawannya gembur adalah tanah yang pejal, tanah yang keras, tanah yang padat. Faktor pembatas yang banyak dipertimbangkan di dalam pemanfaatan tanah latosol di daerah perbukitan adalah A. Ketebalan, B. Kesuburan, C. Erodibilitas, D. Permeabilitas, atau E. Porositas. Nah, ini contoh dari tanah latosol. Tanah latosol disebut juga tanah laterit atau tanah inseptisol. Ini adalah tanah yang biasanya mempunyai ciri berwarna merah. Warna merah ini disebabkan kandungan besi yang dimilikinya. Tanah latosol mempunyai unsur hara yang sedikit. Nah, jadi dia miskin unsur hara sehingga tidak subur. Maka di sini jawabannya yang C. Nah, faktor pembatasnya adalah kesuburan, artinya dia ini kesuburannya rendah. Nah, bukan ketebalan, bukan erodibilitas. Erodibilitas itu adalah seberapa mudah dia tererosi, begitu ya. Kemudian permeabilitas, porositas bukan jawaban yang dicari di sini. Nah, kalau kita bicara porositas itu seringkali tanah yang dibahas itu adalah tanah kapur. Nah, dia punya porositas yang tinggi. Faktor fisik tanah yang mendukung budidaya tanaman bambu banyak dilakukan di sepanjang alur sungai adalah A. Ketersediaan air tinggi, B. Volume tanah dalam, C. Struktur tanah pejal, D. Kesuburan kimia tinggi, atau E. Kandungan organik tinggi.
Bambu merupakan tumbuhan yang memiliki kemampuan sangat baik dalam menyerap dan menyimpan cadangan air, sehingga bambu banyak dimanfaatkan untuk pelestarian air. Jadi di sini simple, jawabannya adalah yang A, ketersediaan air tinggi. Inilah kenapa dia cocok ditanam di sepanjang alur sungai. Fungsi tanaman keras di dalam melindungi tanah dari ancaman erosi adalah A. Membelokkan arah angin, B. Membalikan arah angin, C. Menahan kekuatan angin, D. Mengurangi kecepatan angin, atau E. Memecah kekuatan angin. Penggunaan tanaman keras untuk melindungi tanah dari erosi dikenal dengan istilah buffering atau windbreaker. Sesuai namanya, windbreaker dibuat untuk menahan kekuatan angin sehingga melindungi tanah dari pengikisan atau erosi. Nah, jadi di sini jawabannya adalah yang menahan kekuatan angin. Yang C. Karakteristik fisik tanah gambut yang paling dipertimbangkan di dalam pengelolaannya adalah A. Berat jenis, B. Kematangan, C. Porositas, D. Ketebalan, atau E. Permeabilitas. Nah, ini contoh dari gambar tanah gambut. Dalam pengelolaannya untuk pertanian, karakteristik fisik tanah gambut yang perlu diperhatikan antara lain kematangan gambut, kadar air, berat isi, daya menahan beban, penurunan permukaan tanah, dan sifat kering tak balik. Nah, jadi banyak sebetulnya ya hal-hal yang harus diperhatikan dari karakteristik fisik gambut. Nah, yang paling dipertimbangkan dalam pengelolaannya yang mana nih? Nah, kematangan gambut merupakan level pelapukan bahan organik dari tanah gambut. Kematangan gambut berbanding lurus dengan produktivitas lahan gambut, karena sangat menentukan tingkat kesuburan tanah dan ketersediaan unsur hara di dalamnya. Menurut level kematangannya, gambut dibagi menjadi 3, yaitu saprik, gambut yang matang, hemik, ini setengah matang, dan fibrik, ini gambut yang mentah. Jumlah unsur hara yang terdapat pada lahan gambut yang lebih matang cenderung lebih tinggi daripada lahan gambut mentah. Struktur gambut yang lebih matang juga lebih baik, jadi lebih berdampak positif bagi pertumbuhan tumbuhan atau tanaman. Maka tingkat kematangan gambut adalah karakteristik fisik tanah gambut yang paling menentukan kesesuaian gambut untuk pengembangan pertanian. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, intinya semakin matang tanah gambut, ini tingkat kesuburannya semakin tinggi. Walaupun perlu diketahui pada dasarnya tanah gambut itu secara umum kesuburannya rendah ya. Nah, tapi di beberapa tempat karena keterbatasan tidak ada pilihan lain seperti misalnya di Kalimantan. Kalimantan itu dominan tanah gambut, mereka tidak bisa mengharapkan tanah vulkanis di sana. Nah, maka mau tidak mau kegiatan pertanian pun dilakukan di tanah gambut. Nah, tapi ternyata tanah gambut itu masih bisa diupayakan begitu ya. Dengan melihat tingkat kematangannya, semakin matang dia, semakin baik kandungan unsur haranya alias semakin subur. Walaupun pada dasarnya secara umum tanah gambut lagi-lagi kurang subur ya.